Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Putra Surya Ramadhani, NPM 187000017. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan sistem motorik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sindrom lower motoric neuron. Sindrom lower motoric neuron mempunyai gejala lumpuh, atoni, atrofi, dan arefleksi. Sindrom lower motor neuron didapatkan pada kerusakan di neuron motorik, neuroaksis, neuron motorik, misalnya pada saraf spinal, plexus, saraf perifer, alat penghubung neuroaksis dan otot. Lalu saya akan menjelaskan juga mengenai sindrom upper motor neuron. Nah, sindrom upper motor neuron ini dijumpai pada kerusakan sistem piramidal. Mempunyai gejala lumpuh, hipertoni, hiperrefleksi, dan klonus serta refleksi patologis. Nah, kita dapat ketahui pula bahwa kelumpuhan bukanlah merupakan kelainan yang harus ada pada tiap gangguan gerak. Pada gangguan gerak oleh kelainan di sistem ekstrapiramidal dan cerebral, kita tidak mendapatkan kelumpuhan. Lalu pada pemeriksaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga pemeriksaan gerak pasif, dan yang keempat ada pemeriksaan gerak aktif. Pada inspeksi diperhatikan sikap, bentuk, ukuran, dan adanya gerak abnormal yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama ada sikap. Sikap ini diperhatikan secara keseluruhan dan tiap bagian tubuh. Bagaimana pasien saat berdiri, duduk, berbaring, bergerak, dan berjalan. Nah, jika pasien berdiri, perhatikan sikap posisi badannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pada penderita penyakit Parkinson, berdiri dengan kepala dan leher dibungkukkan ke depan, lengan dan tungkai berada dalam fleksi. Bila ia berjalan, tampak seolah-olah hendak jatuh ke depan. Gerakannya asosiatifnya terganggu. Lengan kurang dilegakan dan terlihat tremor kasar, terutama di tangan. Pada anak distrofia musculorum progressiva terlihat lordosis yang jelas. Bila ia berjalan, panggul seolah-olah berputar dan maksud agar berat badan berpindah ke tungkai yang sedang bertumpu. Pada penderita hemiparese oleh gangguan sistem piramidal, lengan berada dalam sikap fleksi, sedangkan tungkai dalam keadaan ekstensi. Bila ia berjalan, tungkai membuat gerak sirkumdiksi. Lalu pada pasien dengan paraparese jenis sentral, cara berjalannya seperti gunting, yaitu tungkai seolah-olah menyilang. Lalu pada penderita yang gangguannya di cerebellum, berjalan dengan kaki mengangkang. Demikian juga dengan penderita tabes dorsalis. Selain itu, penderita tabes dorsalis juga melihat ke bawah, memperhatikan kaki dan jalannya. Lalu ada ukuran. Perhatikan apakah panjang bagian tubuh sebelah kiri sama dengan yang kanan. Pada orang dewasa yang mengalami lumpuh sejak masa kanak-kanak, ukuran ekstremitas yang lumpuh lebih pendek daripada yang sehat. Kemudian perhatikan besar atau isi, kontur atau bentuk otot. Lalu perhatikan juga besarnya otot bandingkan dengan otot sisi lainnya. Bila dicurigai adanya atrofi, ukurannya keliling. Pengukuran dilakukan dengan menyebutkan
tempat di mana dilakukan pengukuran. Biasanya digunakan tonjolan tulang sebagai patokan. Lalu, gerakan abnormal yang tidak terkendali. Gerakan abnormal yang tidak terkendali ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada tremor, di mana tremor ini adalah serentetan gerakan involunter agak ritmis yang merupakan getaran yang timbul karena ada berkontraksinya otot-otot yang berlawanan secara bergantian. Tremor ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tremor fisiologis, tremor halus, dan tremor kasar. Selanjutnya ada Korea. Pada Korea, gerak otot berlangsung cepat, sekonyong-konyong, aritmik, dan kasar yang dapat melibatkan suatu ekstremitas, separuh badan atau seluruh badan. Lalu ada atitose, biasanya bersama-sama dengan Korea. Gerakan pronasi dan supinasi saling bergantian. Selanjutnya ada distonia. Biasanya distonia dimulai dengan gerakan otot berbentuk atitose pada lengan atau anggota gerak lain. Kemudian gerakan otot menjadi kompleks, yaitu menunjukkan torsi yang keras dan berbelit. Selanjutnya ada balismus. Ialah gerakan otot yang datang sekonyong-konyong, kasar, dan cepat, terutama mengenai otot-otot skeletal yang letaknya proksimal. Selanjutnya ada spasme. Spasmus merupakan gerakan abnormal yang terjadi karena kontraksi otot-otot yang biasanya disarafi oleh suatu saraf. Spasme klonik mulai sekonyong-konyong, berlangsung sebentar dan dapat berulang-ulang. Spasme tonik dapat berlangsung lama dan terus-menerus. Selanjutnya ada tik. Tik merupakan suatu gerakan yang terkoordinir, berulang dan melibatkan sekelompok otot dalam hubungan yang sinergistik. Selanjutnya ada fasikulasi. Fasikulasi merupakan gerakan halus, cepat, dan berkedut dari satu berkas serabut, otot, atau satu unit motorik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana pemeriksaan palpasi ini ditujukan untuk melihat konsistensi dari tonus otot dan untuk melihat adakah nyeri tekan pada area ekstremitas yang akan diperiksa. Contohnya pada ibu ini, pertama-tama kita izin untuk melakukan pemeriksaan palpasi. Permisi ibu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan palpasi untuk menyentuh daerah ekstremitas tangan ibu, untuk memeriksa adanya nyeri tekan dan juga untuk melihat konsistensi dari otot ibu. Nah, relax aja ibu ya, lemaskan aja ototnya. Ada rasa nyeri ibu? Tidak. Pemeriksaan palpasi dilakukan keduanya di tangan kanan dan di tangan kiri. Pemeriksaan palpasi selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan gerak pasif. Pada pemeriksaan gerak pasif ada beberapa bagian yang dinilai. Yang pertama pada bagian leher. Ada 2 gerakan, yaitu fleksi dan ekstensi. Permisi ibu, saya izin melakukan pemeriksaan gerak pasif untuk memegang area kepala ibu. Dilakukan gerakan fleksi dan ekstensi leher, lalu lateral fleksi, pemeriksaan pada leher, fleksi ekstensi, dan lateral fleksi dilakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya pemeriksaan pada bahu. Yang pertama dilakukan fleksi. Permisi bu ya. Bahu difleksikan. Lalu setelah
itu diabduksikan seperti ini, lalu dilakukan hiperekstensi. Jika yang diperiksa adalah tangan kanan, maka pasien diminta untuk miring ke kiri, dan sebaliknya jika tangan kiri yang diperiksa, maka pasien diminta untuk miring ke arah kanan. Pada saat ini saya melakukan pemeriksaan salah satu saja, yaitu pada tangan kanan. Ibu, permisi, bisa miring ke arah kiri. Lalu tangan dilakukan berekstensi pada bahu seperti ini. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan rotasi eksternal seperti ini. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada rotasi internal. Mungkin bisa balik, Bu. Selanjutnya pemeriksaan pada area siku, di mana dilakukan dua gerakan, yaitu yang pertama fleksi dan ekstensi. Permisi, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada area siku. Yang pertama gerakan fleksi, dan yang kedua gerakan ekstensi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada area lengan bawah. Dilakukan dua gerakan, yaitu supinasi dan pronasi. Permisi, Bu G. Lakukan gerakan supinasi, lalu gerakan pronasi. Selanjutnya pemeriksaan pada area pergelangan tangan, di mana ada beberapa gerakan, yaitu yang pertama ada fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Yang pertama akan dilakukan pemeriksaan fleksi dan ekstensi. Permisi, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada area pergelangan tangan. Dilakukan gerakan fleksi seperti ini dan ekstensi. Lalu dilanjutkan gerakan abduksi dan gerakan adduksi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area jari-jari tangan. Yang pertama dilakukan gerakan abduksi dan adduksi seperti ini. Permisi, Bu ya. Dilakukan gerakan abduksi dan gerakan adduksi. Selanjutnya dilakukan gerakan oposisi, yaitu dengan menempelkan jari-jari ke pusat ibu jari seperti ini. Lalu selanjutnya dilakukan gerakan sirkumduksi, yaitu memutar ibu jari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada panggul, di mana pada panggul ini dilakukan beberapa gerakan, yaitu fleksi dan ekstensi, lalu abduksi. Permisi, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan gerak pasif pada area panggul. Pertama, panggul, kaki diangkat untuk melakukan fleksi pada panggul, lalu diekstensikan. Selanjutnya dilakukan gerakan abduksi dan dilakukan gerakan adduksi. Pemeriksaan ini dilakukan kepada kedua ekstremitas bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area lutut, di mana di area lutut ini dilakukan dua gerakan, yaitu fleksi dan ekstensi. Permisi, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada area lutut, ya.
dilakukan gerakan fleksi seperti ini, dan lalu dilakukan gerakan ekstensi pada lutut seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area pergelangan kaki, di mana dilakukan dua gerakan, yaitu dorsofleksi dan plantar fleksi. Permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada area pergelangan kaki. Dilakukan seperti ini, lalu seperti ini. Dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada area jari-jari kaki, di mana ada tiga gerakan, yaitu fleksi, abduksi, dan adduksi. Permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada area jari-jari kaki. Dilakukan fleksi pada jari-jari kaki, dilakukan abduksi seperti ini, lalu dilakukan adduksi. Pemeriksaan gerak pasif selesai. Selanjutnya saya akan melakukan dan menjelaskan mengenai pemeriksaan gerak aktif. Yang pertama, pada bagian leher dilakukan beberapa gerakan. Yang pertama, fleksi seperti ini, ekstensi, lalu fleksi lateral seperti ini. Selanjutnya, pada bagian bahu dilakukan beberapa gerakan, yaitu yang pertama fleksi seperti ini, dan yang kedua abduksi seperti ini, dilakukan pada kedua bahu seperti ini. Lalu yang ketiga hiperekstensi seperti ini. Lalu eksternal rotasi seperti ini, dan selanjutnya internal rotation seperti ini. Dan selanjutnya pada bagian siku dilakukan dua gerakan, yaitu yang pertama ada fleksi seperti ini dan ekstensi seperti ini. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada area lengan bawah, yaitu dilakukan dua gerakan. Yang pertama ada supinasi dan pronasi seperti ini, supinasi dan pronasi. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian pergelangan tangan. Dilakukan beberapa gerakan, yaitu yang pertama ada fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Fleksi seperti ini, ekstensi, abduksi, adduksi. Lalu dilakukan juga pemeriksaan pada area jari-jari tangan. Ada beberapa gerakan. Yang pertama abduksi seperti ini, adduksi, lalu oposisi, lalu sirkumduksi. Selanjutnya pemeriksaan pada area panggul, yaitu ada beberapa gerakan. Yang pertama fleksi seperti ini, lalu selanjutnya abduksi, adduksi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada area lutut, di mana ada dua gerakan, yaitu fleksi seperti ini, lalu ekstensi seperti ini. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada area pergelangan kaki, di mana ada dua gerakan, yaitu dorsofleksi dan plantar fleksi. Selanjutnya pemeriksaan pada area jari-jari kaki, di mana ada beberapa gerakan, yaitu yang pertama fleksi dan ekstensi. Pemeriksaan gerak aktif selesai dilakukan. Dan perlu diingat bahwa pemeriksaan gerak aktif dan gerak pasif dilakukan kepada kedua ekstremitas.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian-bagian dari pemeriksaan sistem motorik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.